bekerja sama dengan akademisi maupun dari kementerian-kementerian terkait ya Bu ya, untuk kedepannya Bapak dan Ibu bisa terus berinovasi dari program-program community development yang Bapak dan Ibu sudah jalani sampai dengan hari ini. Mungkin saya hand over kembali kepada Ibu MC. Silakan. Yes. Baik Bapak Ibu, mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu. Kiranya berkenan untuk kembali maju ke depan, mendapatkan satu bentuk apresiasi dari kami, Olah Karsa. Ternyata itu salah satu kiatnya ya, menyabet banyak sekali proper emas nih Pertamina. Tahun kemarin 34 ya Bu ya? Wow, banyak sekali rekor baru. Terima kasih untuk insight yang telah diberikan oleh Ibu Fajria Usma selaku Vice President CSR dan juga SMEPP PT Pertamina Persero. Tadi Ibu buka dengan pantun, tutup dengan pantun ya Bu ya? Boleh ya? Burung gelatik, burung cendrawasih. Untuk Ibu Fajria yang cantik, kami ucapkan terima kasih. Baik, kita sudah di akhir sesi kita di Ready for Proper 2024, dan tentu saja pembicara selanjutnya harus kita berikan tepuk tangan yang meriah dong. Hadirin kembali lagi ke moderator, silahkan arahkan pandangan mata Anda menuju layar. Inilah sesi terakhir, semoga makin banyak pertanyaan dan juga mungkin ada feedback dari Anda semuanya sebelum nanti ada diskusi secara gratis ya, asistensi gratis dari Olah Karsa untuk Anda semuanya. Silahkan. Ya, baik Bapak dan Ibu, ini merupakan sesi terakhir ya, pembicara terakhir dari Ready for Proper 2024. Selamat datang Bapak Abi Nisaka selaku perwakilan dari PT Kalbe Pharma Tbk. Pada siang hari ini Bapak akan menyampaikan mengenai creating shared value ya Pak ya, dari PT Kalbe Pharma Tbk terhadap praktik keberlanjutan perusahaan. Ini merupakan kalau Bapak dan Ibu perhatikan ya, dari awal tadi Komdev ya Pak ya, prinsip-prinsipnya, bagaimana cara strateginya, lalu masuk berinovasi ya Pak ya. Dan ini merupakan materi terakhir gitu ya Pak, creating shared value yang mungkin Bapak dan Ibu juga sudah beririsan begitu ya. Dan hari ini Bapak akan menyampaikan best practice ya Pak ya dari PT Kalbe Pharma Tbk. Silakan kepada Pak Abi Nisaka untuk menyampaikan materi. Selamat sore. Saya nggak berani lihat ke belakang, takutnya udah kosong gitu. Ternyata alhamdulillah masih ramai. Ya. Saya juga nggak mau kalah, mau mulai dengan pantun. Kalau liburan jangan lupa bawa koper. Inisiatif keberlanjutan membuat kita siap menuju proper. Buktinya baru tadi. Ya. Saking nggak mau kalahnya. Salam kenal Bapak Ibu, selamat sore. Saya Abi Nisaka dari Corporate Sustainability Kalbe Pharma Tbk, perusahaan kesehatan ya, asli nasional ya, swasta nasional. Nah, memang jadi pembicara terakhir itu berat banget ya, karena saya sudah melihat pemaparan dari akademisi, dari practitioner yang juga sebenarnya sudah menerapkan inisiatif keberlanjutan yang dampaknya itu luar biasa besar. Nah jadi coba sekarang saya mau ngajak lihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda, yaitu CSV. Ya CSV itu sudah banyak pasti yang tahu juga. Nah kita lihat lagi bagaimana CSV itu menjadi nyawanya sustainability di Kalbe sebagai perusahaan kesehatan. Oke, next. Hore, waktunya nggak jalan. Nah, jadi saya punya waktu lama. Iya. Hore, saya punya 2 jam. Oke, Kalbe itu didirikan tahun 66 ya, diawali dari garasi di Tanjung Priok ya, oleh almarhum Dr. Benyamin Setiawan, ya, PhD. Nah, saat ini jumlah karyawannya 16.000, tersebar di 41 anak usaha dan punya 4 divisi utama sebenarnya. Jadi yang pertama itu obat resep ya, sebagai tulang punggungnya, dan juga produk kesehatan, consumer health atau obat-obat bebas ya, OTC, over the counter yang Bapak Ibu bisa beli di bahkan di toko obat, di warung ya, di supermarket bisa. Lalu ada produk nutrisi ya, susu dari mulai
ini dari mulai ya manusia itu belum lahir sampai sudah senior, ada semua susunya gitu ya. Dan juga memiliki sendiri distribusi dan logistiknya gitu ya, karena sangat lazim di industri farmasi dan kesehatan itu memang mengontrol distribusinya sendiri ya untuk menjaga supply chain-nya. Lalu memiliki 13 fasilitas manufaktur di seluruh Indonesia dan juga punya 2 pabrik di luar negeri, ada di Myanmar dan juga ada di Nigeria. Hadir juga ada di 72 cabang di seluruh Indonesia untuk memastikan produk kesehatan itu tersalurkan ke lebih dari 200.000 outlet di seluruh Indonesia. Misinya Kalbe itu meningkatkan kesehatan untuk kehidupan yang lebih baik gitu ya, dan kita juga punya nilai-nilai yang memang menjiwai perilaku ya, code of conduct dari seluruh insan Kalbe kami menyebutnya. Oke, next. Nah, sepintas memang Kalbe itu bisnisnya ada juga di luar Indonesia, tapi memang kontribusi terbesar tuh di Indonesia. Jadi ekspornya itu 5% kontribusi dan market Indonesia itu 95%. Tadi ini ya ada 4 pembagian kontribusi bisnisnya. Prescription itu 26%, consumer health, dan juga distribusi logistik dan nutrisional. Nah, memang paling gede itu distribusi logistik karena memang Kalbe itu juga mendistribusikan produk yang juga bukan dari Kalbe sendiri gitu ya, dari pihak ketiga gitu ya yang membutuhkan jaringan distribusi. Next. Nah, kalau di Indonesia sendiri memang ada 13 fasilitas produksi, ada 71 kantor cabang dan ada 8 gedung perkantoran gitu ya. Ini yang mengoperasikan, dan memang misinya tadi access to healthcare itu menjadi, atau akses layanan kesehatan itu yang menjadi tagline keberlanjutan yang Kalbe, karena memang disitulah aspek sosialnya dan dari ESG itu ya, sudut pandang investor untuk sustainability kan ESG. Nah, dari sisi sosialnya Kalbe melihat ternyata kita perlu mengangkat aspek sosial dalam hal akses layanan kesehatan, dan disitulah sebenarnya nilai CSV-nya itu berada. Nanti saya jelaskan. Next. Nah, kita mulai dulu dari komitmennya. Jadi komitmennya Kalbe secara singkat adalah ada beberapa kata kunci. Jadi sebenarnya Kalbe itu mimpinya adalah ya, kita ingin terus memberikan impact yang jangka panjang kepada konsumen dan masyarakat melalui pemanfaatan dan utilisasi maksimal dari sumber daya yang kuat. Dan kita mengintegrasikan ekosistem yang dimiliki untuk memprovide atau menyediakan akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memperbaiki kesehatannya untuk kehidupan yang lebih baik. Dan juga punya mimpi jangka panjang untuk men-shape the future ya, untuk memimpin perubahan dalam masa depannya healthcare, dan juga tetap dengan berprinsip menjaga kelestarian lingkungan gitu. Itu komitmen kami di Kalbe. Lanjut, next. Nah, ini semua diterjemahkan supaya karyawan Kalbe itu mudah memahami konsep sustainability-nya sendiri. Kita bikin jargon. Jargonnya itu erat dan sehat, atau sehat dan erat. Nah, begini. Jadi ada 9 pilar, langsung dibagi-bagi ya. Mulai mengenal dunia sustainability Kalbe itu tahun 2017 sebenarnya. Ya, lanjutan dari MDG, lalu ada SDG, lalu kita mulai bikin sustainability report yang pertama itu tahun 2018. Langsung BOD-nya kita bikin gimana caranya ya supaya sustainability ini mudah dipahami oleh karyawan, oleh teman-teman insan Kalbe. Dibikinlah pilar yang gampang dihafal. Jadi pertama ada pilar eksternal. Yang kami maksud dengan eksternal itu adalah kebermanfaatannya itu difokuskan kepada stakeholder eksternal. Jadi memudahkan nih, bacanya sehat, S-E-H-A-T. S itu sains ya, kata kuncinya. Ini ada SDG yang berkaitan dengannya, yang kita coba terjemahkan gitu ya. Target SDG-nya itu bisa nggak kita deploy ke level Kalbe gitu ya. Memungkinkan seperti ini. Jadi kita punya berapa? Ada 11 yang kita adopt dari 17 SDG. Nggak semuanya gitu ya. Dan yang ultimate-nya itu kalau Kalbe yang nomor 3, good health and well-being. Oke, kedua lanjut yang ekosistem kelestarian lingkungan. Jadi semua inisiatif aspek-aspek lingkungan, environmental itu ada di sini. Dan yang ketiga, hidup sehat dan pendidikan kesehatan gitu. Karena wajib bagi kami terus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya hidup yang sehat gitu ya, dan edukasi penyakit dan lain-lain, dan pencegahannya. Yang kita beri centang di sini adalah menjadi fokus, yaitu akses layanan kesehatan pilar A,
yaitu bagaimana kita memberikan pelayanan dan menjamin layanan produk dan layanan itu sampai ke pelosok gitu ya. Dan yang terakhir adalah total ekosistem bisnis berkelanjutan. Prinsip di Kalbe adalah akses layanan kesehatan itu nggak bisa berjalan kalau memang bisnisnya juga tidak berkelanjutan gitu ya. Oleh karena itu di dalam pilar ini saya emphasize khusus di sini tuh karena di sinilah kita memang membina supply chain itu juga semuanya harus mematuhi prinsip-prinsip keberlanjutan. Ada sistem untuk memastikan bahwa vendor-vendor, supplier, ya baik raw material, packaging material itu juga semuanya mengikuti aspek-aspek keberlanjutan. Jadi ada auditnya juga. Dan juga untuk ke front end-nya juga sebenarnya kita juga punya pedoman-pedoman berkelanjutan bagi distributor ya, subdistributor dan lain-lain. Nah, masuk ke 4 pilar berikutnya adalah pilar yang internal yang kalau disingkat RAT, ERAT gitu ya. Di mana pilar internal ini fokusnya adalah ke employee engagement. Karena menyadari juga gitu ya, ternyata engagement itu kan lawannya silo mentality ya. Jadi salah satu prinsip supaya kita bisa berkelanjutan juga karyawannya harus kompak gitu. Jadi ethos itu adalah prinsip di Kalbe itu cinta akan bangsa Indonesia. Itu kita jadikan prinsip-prinsip yang dituangkan menjadi beberapa program gitu. Lalu kalau raga itu badannya mesti sehat ya. Pasti kan ada tuh di company teman-teman juga mungkin ada senam bersama ya atau ada 17 Agustusan gitu ya. Nah, itu raga. Kalau asa itu kita suka bikin acara ini teman-teman juga pasti kan punya kayak credo ya, values. Nah, itu kan harus diinternalisasi itu. Nah, itu perlu tuh dibikin event-event yang membuat karyawan itu semakin memahami value-nya gitu. Jangan cuma dihafalin dibaca kalau pembukaan meeting gitu ya, jangan gitu ya. Lalu juga ada take action, tindakannya apa gitu. Misalnya innovation, convention dan lain-lain. Oke, next. Itu pilarnya. Nah, sekarang langsung aja ke CSV-nya ya. Mungkin kalau udah dengar CSR udah sering banget. Lalu CSV itu bagi yang mungkin masih bingung membedakan, nggak usah khawatir karena saya juga awalnya bingung gitu ya. Kita mulai dari prinsip keberlanjutan itu dulu. Secara umum prinsip keberlanjutan gampangnya adalah bertindak sekarang untuk memastikan keberlangsungan di masa yang akan datang dalam hal ekonomi, sosial, lingkungan gitu ya. Lalu berkontribusi bagi masyarakat dan lingkungan sejalan dengan pencapaian tujuan bisnis. Jadi kita contribute to community while meeting business objectives at the same time. Itu prinsipnya. Sehingga CSV itu sebenarnya menghasilkan nilai bersama sama kayak arti katanya gitu ya, kesinambungan bisnis, meningkatkan daya saingnya juga dan juga masyarakat merasakan kemajuan kondisi sosial dan ekonomi. Tadi pemaparan Pertamina juga sudah banyak kasih contoh di sini, itu CSV banget gitu ya, maju bersama-sama gitu ya. Yang kita berikan memang akan terasa secara definisi juga akan kelihatan bedanya mana yang CSR yang sifatnya donation, charity, filantropis, mana yang CSV. Jadi CSV itu menjadi bagian dari strategi bisnis, bukan strategi bisnisnya jalan sendiri lalu nanti dari profit kita budgetin ya untuk CSR-nya berapa, itu bedanya. Nah, kita lihat di sini. Secara gambaran share value didapat dari 3 unsur yang bersinggungan. Pertama dari sisi social needs-nya tadi dari Prof. Bandia mohon izin ya Prof, kita lihat kan social needs didapat dari kita melakukan social mapping, dari kita melakukan tujuan ke bawah ke masyarakat kita dapat social needs-nya seperti apa. Nah, itu mesti dipadu-padankan dengan apa yang corporate itu asetnya bisa aset dan expertise-nya itu bisa di-matchingkan ke sana. Apa yang kita miliki? Kompetensi apa yang bisa kita miliki, produk apa yang kita bisa untuk support gitu ya, layanan apa yang bisa kita berikan. Dan kita juga mesti bisa melihat business opportunity-nya gitu. Ya, peluang bisnisnya ada di situ apa enggak gitu. Dari ketiga unsur inilah irisannya yang menjadi share value. Ini saya ambil dari sumber Ecomena ya. Satu lagi untuk memudahkan pemahaman CSR dan CSV yang perbedaannya memang sebenarnya cukup tipis ya. Pertama, CSR itu value-nya, nilainya ada doing good gitu ya, berbuat baik. Sedangkan kalau CSV itu memunculkan nilai ekonomi ya, social benefit yang relatif to cost. Gitu. Itu kenapa kita selalu ngitung SROI-nya gitu. Jadi masyarakat harus merasakan bahwa bantuan yang diterima
dari perusahaan, dari bisnis ya, kalau kita bicara ABGC gitu ya, itu adalah hanya inisialnya saja yang kita berikan bantuan, misalnya transfer knowledge, kasih pelatihan dan lain-lain. Selanjutnya mereka harus jalankan sendiri sehingga mereka merasakan manfaatnya secara jangka panjang gitu. CSR contohnya yang kedua nih, filantropi tadi, sustainability, termasuk CSR, tapi kalau CSV lebih kepada joint company sama community, betul ya, sesuai dengan teorinya ya. Jadi kita harus membentuk community, membentuk paguyuban kalau di kami istilahnya gitu ya, local hero juga istilahnya gitu ya. Kita bikin paguyuban di program Komdev kita. Lalu discretionary oriented response to external pressure. Jadi lebih kepada reaktif terhadap tuntutan dari luar. Kalau CSR ingin terlihat baik kan soalnya gitu ya. Nah, kalau CSV itu integral to competing, bagian dari rencananya company, strateginya untuk memenangkan persaingan, gitu ya. Lalu yang keempat, separate from profit maximization gitu loh, terpisah gitu. Malah jadi ini memang harus ada targetnya sendiri, sekian persen dari profit harus disisihkan untuk CSR gitu. Ini yang berjalan kan? Nah, kalau CSV itu integral dengan profit maximization justru, karena produk ya atau layanan itu memang dimasukkan dalam program sosialnya, sehingga profit atau yang perhitungan profitability-nya juga masuk dalam program itu. Untung nggak gitu ya, ada keuntungannya nggak produk kita masuk dalam program sosial tadi. Nanti lebih mudah kalau saya kasih lihat ada beberapa contoh ya. Lalu agenda untuk CSR itu ditentukan dari external reporting gitu dan personal reference dari sisi company. Company ngerasa perbuatan baik yang mau dilakukan adalah seperti ini. Saya mau bagi-bagi susu, saya mau misalnya sunatan massal gitu. Tapi sebenarnya itu tidak internally generated gitu, tidak di-generate dari kebutuhan masyarakatnya gitu. Dan juga nggak di-generate dari kebutuhan bisnisnya gitu. Itu bedanya. Lalu impact limited by corporate footprint and CSR budget gitu. Nah, karena ya impact-nya akan berbanding lurus dengan budget yang dikeluarkan untuk kegiatan CSR. Ya karena fokusnya hanya jangka pendek kan, gitu ya, charity gitu, donasi. Dan juga CSV. Kalau CSV sebaliknya dia realign entire company budget. Jadi pada saat membuat budget untuk menentukan program itu aspek sosialnya sudah dimasukkan, sehingga profitability yang timbul juga termasuk misalnya ada kaitannya dari penjualan produk yang timbul dari program sosial yang berjalan bersama-sama gitu. Contohnya kayak gitu ya. Ini as a teori yang sebenarnya kami jadikan referensi. Oke, next. Ini next saja sampai keluar gambarnya. Nah, pada saat membuat program yang bersifat CSV, kalau Kalbe sih pendekatannya memang dua macam ya. Ada yang top down gitu ya, dari atas ke bawah. Kita ngelihat dari harapannya pemerintah seperti apa, dan apa yang Kalbe sebagai perusahaan kesehatan nasional bisa ambil peran gitu. Kita lihat dari proyeksi kemiskinan, pemantapan ketahanan pangan, dan juga strategi pembangunan kesehatan. Ini kita lihat betul kemana ya yang Kalbe itu bisa berkontribusi gitu. Apalagi spesifik untuk di dunia kesehatan gitu ya. Kami juga ditargetkan tambahan oleh pemerintah untuk meningkatkan TKDN-nya gitu, komponen dalam negeri. Karena pemerintah Indonesia itu sangat ingin kita tuh ada peningkatan gitu resiliensi kesehatan. Jadi sebisa mungkin produksi itu dan bahan baku itu dari dalam negeri gitu. Ya, tentu karena memang secara nature-nya bisnis kesehatan ya, itu memang bahan baku itu masih mayoritas itu masih impor, bahan baku obat itu masih impor gitu ya. Semua pelaku kesehatan healthcare, pharmaceutical itu memang seperti itu. Jadi pelan-pelan itu komponen dalam negeri itu harus terus ditingkatkan. Oke, next. Udah 5 menit aja. Perasaan tadi nggak ada gambarnya. Oke. Ya, oke. Jadi dari sekian banyak isu sosial, singkat cerita kita membagi 4 waktu itu ya. Memang ini masih sama dengan yang waktu kami presentasikan di proper tahun lalu. Dari mengurangi ketimpangan, mengurangi kemiskinan, sistem pangan berkelanjutan, dan pemberdayaan perempuan. Maka kita bottom up-kan dari social mapping dilakukan gitu ya. Akses kesehatan yang diberikan oleh Kalbe itu banyak kelompoknya, dari obat generik, tes kesehatan, dan terapi cancer, inovasi distribusi, layanan outlet, dan digital ya, pengembangan masyarakat,
peningkatan pendidikan, program CSR itu sendiri tetap ada, ya, inklusivitas, pemberdayaan perempuan, dan ketahanan kesehatan, serta CSV fokus. Nah, Kalbe melakukan mana? CSR atau CSV? Ya, jawabannya sebenarnya dari definisi tadi, Kalbe itu lakukan dua-duanya. Karena kita percaya bahwa kedua-duanya itu punya dampak bagi bisnis. Bedanya, CSR itu lebih indirect ketimbang CSV. CSV itu pembedanya, kata kunci cuma satu aja teman-teman sebenarnya, lebih direct impact to business, gitu aja. Jadi susah-susah ngomong 15 menit sebenarnya cuma itu, gitu ya. Direct impact to business, that is CSV. Tapi secara teori sebenarnya landasan teori kita semua sama kok. Sebenarnya semuanya itu CSR, gitu ya. Ya, ISO 26000 juga CSR kan, bukan sustainability. Meskipun kalau dibaca dalamnya isinya ya sustainability, kita bicara human rights segala macam. Oke, next. Nah, ini langsung contoh aja biar bisa memahami yang dilakukan oleh Kalbe. Jadi, pertama, CSV-nya itu adalah memberi nilai untuk mengurangi ketimpangan tadi, kan ada 4 isu sosial. Melalui, tadi, kita tetap bereskan, pokoknya Kalbe itu tagline-nya akses layanan kesehatan aja. Pertama, obat generik gitu. Obat generik itu sasaran sosialnya adalah kita harus menjangkau sebanyak-banyaknya pasien gitu, yang bisa di cover sejauh ini untuk kategori degeneratif, penyakit degeneratif ya, tahu sendiri ya, diabetes ya, yang memang semakin lama semakin memberat dan memang tidak menular gitu, gastro, ini urusan perut-perut dan juga antibiotik. Obat ini adalah obat generik sehingga bahkan bisa didapat secara gratis ya, secara masyarakat mendapatkannya melalui JKN, ya, BPJS gitu. Udah pasti di sini dampak bisnisnya itu akan sejalan dengan sosialnya, gitu. Akses obat ini kita fokuskan harus bisa diakses oleh seluas-luasnya masyarakat dengan harga murah banget, gitu ya, tanpa mengurangi efikasi dan bahkan bisa gratis. Itulah CSV. Contohnya, lalu layanan-layanan seperti ini, Klik Dokter, Klik Diabetes ini yang digital ya. Halo Bumil juga semuanya ada di platform digital, konsultasi seperti itu. Ada juga outlet apotik ya di Terasana yang memang sebagian dari apotik itu terintegrasi dengan JKN, bahkan bisa online juga. Itu upaya kita untuk mendekatkan produk ke masyarakat. Untuk inovasi setor distribusi juga itu banyak digitalisasi untuk distribusi obat-obatan dan juga layanan tes kesehatan dan terapi kanker yang sekarang juga mulai membuat obat kanker paru-paru diproduksi di Indonesia lokal. Jadi harganya akan jauh lebih murah ketimbang ya waktu masih impor. Waktunya habis ya. Jadi mungkin saya kasih satu contoh lagi aja. Gambarnya mirip. Next. Nah, juga untuk resiliensi kesehatan, Kalbe itu menciptakan test kit TBC dengan cara cuman diperiksa salivanya saja ya. Mohon maaf, air liur begitu ya. Jadi seperti itu juga produksi dalam negeri. Lalu program unggulan dari salah satu entitas kita, Bintang 7, adalah membina petani jahe merah. Lebih dari 500 petani dibina, diberikan pelatihan, diberikan juga tempat untuk ngambil bibit unggul jahe merahnya itu udah dikembangkan secara tissue culture gitu, sehingga bibit unggul jadinya gitu ya. Dan mereka panennya itu ada mendapatkan ini komitmen beli dari Kalbe sebagai bahan baku produk herbal, bejo sama komix herbal itu jahenya dari petani gitu. Mereka mendapatkan pelatihan, mendapatkan beasiswa untuk anak-anaknya yang berprestasi dan juga komit sama program. Lalu ada juga yang lainnya program pengentasan stunting, karena Kalbe juga punya produk nutrisi, sehingga kami berpikir apa yang bisa kontribusi bagi targetnya perusahaan untuk mengurangi stunting sampai level 14% gitu, dari sekarang 24 gitu ya. Ya, kita punya kontribusi dalam memberikan produk dan juga mengukur kesehatan ibu-ibu hamil, bahkan sejak hamil sebelum bayinya lahir, supaya lahirnya itu tidak stunting. Jadi intervensi diberi susu, dan kita libatkan akademisi, dokter-dokter dari YARSI itu untuk mengukur before after ibu-ibu ikut program intervensi itu, gizinya membaik nggak, HB-nya, lingkar perutnya, dan lain-lain. Juga ada program pemberdayaan masyarakat kalau kita mainnya di Wonogiri. Jadi Bapak Ibu silakan kalau mau main, mampir ke Wonogiri, ada di 3 dusun
Sendang, Boto, sama Ngelampeng. Programnya ada air bersih, ada pengolahan sampah berbasis lingkungan alias Magot, ya, gitu ya, udah sering dengar ya. Pelatihan UMKM, pelatihan UMKM itu dapat sertifikasi halal, ya, itu juga ada, kita sudah lakukan. Dan ada juga yang sifatnya memang charity dan tanggap bencana juga ada, penanganan COVID dan juga inklusivitas dan pemberdayaan perempuan. Inklusivitas itu mulai udah sejak lama sih kayak Kalbe itu menerima karyawan dari teman-teman disabilitas gitu. Tapi memang masih bertahap untuk kita pilih mana pekerjaan-pekerjaan yang memungkinkan untuk teman-teman disabilitas bisa mengisi gitu ya. Lalu pembangunan apa, infrastrukturnya, pelatihan karyawan dan lain-lain. Ada juga literasi keuangan dan lain-lain. Oke, next. Ini contohnya saya tadi seperti yang sudah saya sampaikan yang di Wonogiri, jadi mungkin bisa kita lewat aja, next ya. Ini yang tadi inovasi kedua adalah pengelolaan petani jahe merah, ya sudah ada di banyak lokasi. Ya kita juga selalu ngitung SROI-nya seperti apa namanya, memang itu perlu untuk monitor ke kita dan memang juga dipersyaratkan dalam proper. Oke, next. Ini beberapa pencapaiannya, ya. Jadi untuk Propermas Kalbe memang pertama kali mendapatkan Propermas di tahun 2023 kemarin, gitu ya. Kalau kandidat emasnya udah tiga kali atau udah yang keempat kali ya. Dan hijaunya sudah sejak 2010 sebenarnya ya. Tapi 2023 kita pecah telur, dapat Propermas 1 untuk Kalbe Pharma yang manufacturing site Cikarang, gitu ya. Dengan kita juga dapat ESG rating yang baik ya, AA ya, dari MSCI Morgan Stanley Capital International, dan juga ada sumbangsih dari Kalbe bagi UN Global Fund gitu dalam bentuk $1,5 juta dalam bentuk uang dan $1,5 juta dalam bentuk tadi test kit untuk tuberkulosis tadi dalam bentuk alat tes. Oke, next. Oke, ini slide terakhir. Memenuhi teori yang tadi memang betul nggak bisa kita lakukan program CSP tanpa bekerja sama dengan berbagai pihak. Jadi kita memang ada pentahelix yang sudah kita lakukan bersama-sama dengan perannya masing-masing, mulai dari akademisi, Kalbenya sendiri sebagai bisnis, community tadi ada paguyubannya, pemerintah setempat, kalau enggak kita nggak dapat izin gitu ya, media, dan juga akademisi juga salah satu perannya, contohnya kayak tadi tuh, kita punya program pengolahan sampah berbasis Magot mau dijual sama paguyuban kan, nah kan harus ada nutrition facts-nya gitu, nah itu kan harus diuji di labnya, karena kita di Wonogiri kita kerjasama sama UGM, nah, misalnya kayak gitu-gitu tuh. Nah, jadi selalu ada kerjasama berbagai pihak supaya itu semua terwujud. Oke, next, itu saja yang mau saya sampaikan, bisa saya sharing pada sore hari ini. Terima kasih, selamat sore dan salam sehat. Saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih Pak Abi sudah sharing ya kepada kita semua mengenai CSV dari PT Kalbe. Ini mungkin terakhir ya Bapak dan Ibu untuk bisa bertanya nih gitu ya di Ready for Proper 2024 ini. Saya persilahkan Bapak dan Ibu untuk bisa bertanya, satu orang saja mungkin ya, karena melihat efisiensi waktu mungkin ya. Bapak dan Ibu silahkan, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau mungkin barangkali Bapak dan Ibu secara tidak sadar gitu ya sudah melakukan CSV di perusahaannya begitu ya. Namun tadi juga sudah dicontohkan, di-sharing oleh Pak Abi begitu ya, bagaimana tadi PT Kalbe Pharma juga misalnya ada program ekosistem jahe merah ya Pak ya, yang memang itu juga menjadi supply untuk obat ya Pak ya. Nah itu kan sejalan dengan proses bisnis begitu ya, bisa menjadi rantai bisnis yang baru dari PT Kalbe Pharma dan juga dari komunitas lokalnya. Baik, silahkan Bapak dan Ibu, satu orang penanya terakhir loh hari ini di Ready for Proper 2024 ini. Silahkan Bapak dan Ibu, atau mungkin ingin memberikan feedbacknya begitu, memberikan tanggapannya, silahkan. Ya, silahkan Bapak. Baik, terima kasih. Selamat siang dengan Pak. Ya Pak, mungkin kesempatan ini saya tidak bertanya Pak, hanya saja mau memberikan statement ya dan berbagi. Luar biasa Pak, terima kasih atas paparannya tentang Creative Surverio ini. Tadi saya sedang mencoba mengamati Pak tentang CSP-nya dari pihak Kalbe.
karena di kami pun untuk mencoba mengaplikasikan CSP untuk kegiatan-kegiatan CSR dalam bidang jasa agak sulit gitu loh. Tapi kami berusaha. Nah, yang menjadi concern kami terhadap KLB tadi adalah peran dari UMK ya Pak, usaha mikro dan kecil yang dibina oleh KLB kepada para petani jahe. Kami melihatnya sejauh ini dan pendidikan pengetahuan kami tentang perusahaan obat farmasi bahwa obat kimia dan obat herbal itu kan terkadang saling berbeda ya Pak jalurnya gitu. Tapi di sini KLB malah merangkul karena mungkin juga ada produk yang dipisahkan antara produk-produk herbal dan produk-produk kimia. Gitu. Itu yang kami menjadi gambaran kami bahwa di suatu perusahaan pun tidak harus mengaplikasikan CSP-nya dalam satu konteks perusahaan, tapi konteks jalan peta jalannya di suatu perusahaan, tapi KLB bisa mengaplikasikan bahwa ada sesuatu yang bisa dilakukan dalam peran perusahaan, dalam hal ini peran KLB dalam bidang herbal, di mana dia bisa berbagi dengan masyarakat dalam bentuk community development, mengembangkan aspek-aspek kewirausahaan dari masyarakat sekitar. Kalau boleh tahu Pak, bisa digambarkan sedikit peran KLB terhadap para petani jahenya supaya bisa memberikan gambaran kepada kami. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Maaf, dari mana? Dari Angkasa Pura II. Angkasa Pura ya. Ya, baik. Untuk pembinaan petani jahe merah sudah cukup lama ya, dari sebelum kita bikin studi berarti dari 2015 itu sudah ada. Memang sebenarnya prinsip CSP itu memulainya paling gampang begini. Kalau di KLB sih ya, dimulainya itu dari business development-nya sebenarnya. Jadi business development-nya itu biasanya kan difokuskan untuk menghasilkan produk baru atau layanan baru ya, either itu new product atau new services. Nah itu yang aimingnya atau objektifnya itu untuk ke sosial dulu, gitu. Jadi CSP-nya yang terjadi di KLB itu kenapa terjadi beragam ya. Dari yang mulai high end, dari obat-obatan yang sebenarnya itu tadinya memang hanya bisa menjangkau kalangan atas atau relatif mahal. Tadi tuh saya kasih contoh obat kanker, lalu obat-obat yang berbasis biologi atau protein, jadi non chemical maksudnya ya, itu juga didesain khusus untuk sasarannya itu penyakit-penyakit masyarakat yang jangkauannya memang luas, sudah menahun, langganan penyakitnya orang Indonesia gitu ya, dan umumnya menyerang atau terjadi di masyarakat kelas menengah ke bawah, itu dulu difokuskan. Nah itu yang CSP yang di atas. Nah CSP yang sifatnya masuk ke total supply chain ini memang yang ini, yang si petani jahe merah ini. Jadi awalnya itu adalah KLB itu maksudnya membuka rekrutmen, tawaran untuk ikutan program. Jadi petani jahe merah itu kan bukan seperti KLB itu masuk ke sebuah membuka lahan untuk membuka plasma petani di situ. Tidak, karena jahe merah itu spesifik, dia harus ditanam di dataran tinggi gitu ya. Jadi ada tim sourcing yang bergerak dulu, memetakan petani-petani jahe merah itu ada di mana. Jadi caranya dibalik kayak gitu. Mereka berkeliling untuk menawarkan, Anda mau nggak join nama program kami sebagai petani binaan. Bila iya, maka Anda akan mendapatkan saat itu pernah mendapatkan misalnya pinjaman, ya kerjasama sama bank untuk membeli bibit gitu. Bibitnya harus dibeli di sebuah perusahaan yang kita tunjuk, yang tadi bibitnya itu adalah bibit unggul, bibit jahenya gitu. Nanti Anda akan dapat komitmen beli dalam bentuk sintesia atau jahe merah yang sudah dikeringkan. Nah, panen jahe itu kan masih basah ya. Kalau masih basah itu sebenarnya kayak kita tuh masih jual raw material keluar ya. Kita masih menjual produk yang belum ada value added-nya. Untuk menjadi value added dia harus dikeringkan. Nah, untuk mengeringkannya kita juga nggak ingin membebankan ke petani. Jadi kerjasama lagi sama departemen dinas pertanian setempat di daerah-daerah itu. Ya, mesin pengeringnya bisa petani tinggal gotong mesin pengering di sana. Karena kalau nggak salah, seingat saya ya, dari basah menjadi kering itu tinggal susut 50%. Nah, karena tinggal yang keringnya itu yang bisa dibeli oleh KLB. Nah, dengan ada komitmen beli itu,
Jadi kita bisa petani mendapatkan manfaat dari kepastian pembelian dan kepastian harganya stabil gitu ya. Karena kan kita juga pantau juga gitu ya, dibandingkan kalau Kalbe beli harga sekian dibanding dengan dia jual ke pengumpul yang lain gitu. Karena kan secara tradisional sudah ada pengumpul gitu ya, tengkulak seperti itu memang tetap ada. Nah, bagaimana supaya program ini menarik seperti itu? Dengan imbal baliknya, pertama tadi komitmen beli dan juga program beasiswa bagi anak-anaknya gitu. Nah, untuk memudahkan juga mereka itu kita pendaftaran untuk jadi program itu juga pakai aplikasi gitu. Jadi kita bisa pantau apakah petani ini masih tetap loyal sama program. Nah, dengan loyalty program tersebut itu bisa membuat mereka loyal ya, tetap setia supply sama kita, dan bagi Kalbe juga mendapat kepastian supply gitu untuk mendapatkan jahe merah yang akhirnya diolah menjadi produk, jadi bahan baku. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Jadi sekarang sudah semakin mandiri kok ya sebenarnya, bahkan nggak perlu dibantu modal lagi juga udah bisa jalan sendiri sekarang petaninya. Gitu. Oke, terima kasih. Baik, bagaimana Bapak? Ada feedback atau tanggapan kembali atau sudah oke dengan jawaban Pak Abi? Ya, sudah cukup sih, semua sudah terjelaskan dengan baik. Ya, memang pada prinsipnya adalah keberlanjutan. Ketika kita mau meyakinkan bekerja sama dalam suatu perusahaan, kita bentuk B2B atau B2C gitu, berarti kan memang Kalbe ini sudah betul-betul fokus kepada UMK yang akan bekerja sama dengan perusahaan. Terlebih tadi Pak Bibi sampaikan bahwa komitmen ya Pak ya, supaya ini raw materialnya terus berjalan, tidak terhambat walaupun UMK, walaupun bentuknya UMK, tapi UMK-nya memang dibina oleh unit CSR-nya. Kolaborasi antara CSR dan unit, karena yang kita tahu adalah bahwa pengetahuan kami bahwa tanggung jawab CSR kan bukan tanggung jawab suatu unit saja atau yang membidangi, tapi tanggung jawab suatu organisasi atau perusahaan. Saya rasa terima kasih atas pengalamannya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Abi tadi sudah diberikan tanggapan. Terima kasih juga Bapak dari Angkasa Pura ya Pak ya. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kami tutup acaranya ada sedikit kesimpulan begitu ya dari 3 pemateri tadi. Prof. Isbandi menjelaskan mengenai community development ya Pak ya, bagaimana prinsipnya, bagaimana melakukan engagement dengan masyarakat begitu ya, bagaimana kita bisa menciptakan program-program yang memang itu betul-betul dibutuhkan dan juga bermanfaat ya Bapak dan Ibu untuk masyarakat itu sendiri. Lalu kita beralih ke pemateri yang kedua ya, Bu Fajriah tadi sudah memperlihatkan kepada kita semua mengenai program-program yang luar biasa ya. Dari program yang gambut tadi dengan impact yang sangat luar biasa begitu ya. Awal mulanya lahannya sering terbakar ya Bu, tapi lama-lama mereka bisa berdaya sendiri, mengembangkan sendiri. Tadi juga Bu Fajriah juga menjelaskan bahwa penting untuk berkolaborasi ya Pak ya, Pentahelix tadi dengan beberapa stakeholder begitu ya, baik local government, akademisi dan juga stakeholder lainnya. Dan diakhiri oleh Pak Abi yang baru saja tadi menyampaikan mengenai creating shared value ya Pak ya, yang mungkin bagi beberapa Bapak dan Ibu di sini mungkin baru ya Pak ya gitu ya. Nah, semoga kedepannya Bapak dan Ibu bisa menyimpulkan begitu ya bagaimana ini berangkat dari Komdev, lalu berinovasi sosial dan diakhiri dengan menciptakan nilai bersama ya Pak ya, melalui creating shared value yang memang bisa sejalan antara masyarakat dan juga proses bisnis perusahaan. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih telah menyaksikan begitu ya, telah sharing bersama dengan 3 pemateri yang sangat luar biasa. Semoga kita bisa bertemu lagi di Ready for Property tahun-tahun berikutnya begitu ya Bapak dan Ibu. Semoga selalu siap untuk belajar dan terus belajar lagi. Saya tutup dengan pantun ya Ibu, saya juga mau ikutan. Jangan lupa cakep ya Bapak dan Ibu. Pergi ke kafe mau beli selasi, tapi ternyata salah alamat. Bapak dan Ibu, terima kasih sudah hadir dalam Ready for Proper 2024. Terima kasih Bapak dan Ibu, saya Etisha pamit undur diri. Saya serahkan kembali ke Ibu MC. Terima kasih Bu Moderator ya. Baik, Pak Abi boleh maju ke depan lagi Pak. Kita akan menyerahkan ini satu bentuk apresiasi dari Lakarsa. Pak Renaldi silahkan kembali.
Tidak terasa kita sudah menyaksikan di sesi ketiga ini, sesi terakhir ini, 3 narasumber sudah memberikan materinya. Dan di penghujung Ready for Proper 2024 persembahan Olah Karsa yang didukung penuh oleh Pertamina Training Consulting, kami mengajak Anda untuk berfoto bersama. Pak Abi tetap di depan, kemudian Ibu Fajria, Profesor Sandi, Ibu Tri, silakan Bu. Nggak apa-apa Bu, tapi kan belum dengan Ibu Fajria. Sudah nggak sabar naik bus lagi ya Bu ya, balik ke Bandung. Dan jangan kemana-mana Bapak Ibu, kami akan memberikan 2 door prize untuk Anda yang berkenan memberikan testimoni singkat melihat kamera dalam waktu 30 detik masing-masing. Ready for Proper 2024 Olah Karsa. Terima kasih banyak para narasumber. Saya mau tanya ya, 2 orang yang berkenan, ada 2 door prize, silahkan di penghujung acara ini. Ke belakang deh. Udah ngantuk ya? Sudah ngantuk Bapak Ibu? Sama loh kalau ngantuk. Oh enggak, ibu yang berhijab warna pink. Aduh hai sekali. Ibu silahkan 30 detik. Apa kesan Ibu mengikuti acara ini Ready for Proper 2024 bersama Olah Karsa? Harapan ke depan juga seperti apa? Sebutkan nama, asal instansi, dan langsung saja Ibu testimoninya. Ya, terima kasih. Nama saya Rina Ekawati, saya dari Bedoma Muamalah. Terus opini saya adalah keren banget acaranya dan inspiratif. Artinya dari para pemateri memberikan bukan hanya teori tapi praktek terbaik mereka, best practice mereka. Terus juga difasilitasi dengan baik oleh Olah Karsa. Terima kasih buat teman-teman yang belum pernah kita bersilaturahmi sebelumnya dan belum pernah ada juga temu sapa, tapi paling tidak kita bisa saling berhubungan setelah ini. Jadi benar-benar bisa memberikan manfaat yang luar biasa. Terima kasih. Ibu Rina, terima kasih Ibu Rina, 1 hadiah untuk Ibu. Jangan kaget loh Bu ya, voucher liburan nanti ya. ke pabriknya KB yang ada di mana? Myanmar dan juga ada di Nigeria. Satu lagi dong, silakan Ibu atau Bapak boleh. Ayo dong di akhir acara. Coba Bapak mau? Yang lain, Bapak hadiah nggak mau loh. Di depannya kalau gitu, satu lagi Ibu silahkan. Dengan Utami Siti Umayah dari Kementerian Sosial, dipanggilnya Utami. Dengan mengikuti acara Ready for Proper 2024 ini, alhamdulillah membuat saya semakin terbuka ya. Ternyata bersinergi itu, berkolaborasi itu sangat menguntungkan kita semua dan akan membuat sustainability ini semakin cerah. Masa depan Indonesia akan semakin membuat bangsa ini mempunyai harapan untuk anak cucu kita tadi nanti ke depannya mempunyai menjaga bumi dengan bumi yang lebih layak untuk dihuni, seperti itu. Mungkin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Utami, dan langsung saja nanti menghubungi panitia ya untuk door prize-nya. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu yang selama seharian penuh ya, dari pagi hingga pukul 3:30 sore sudah konsentrasi penuh. Pak Dali, terima kasih banyak ya. Semoga kita bisa ketemu lagi di Ready for Proper 2025. Dan jangan lupa ada asistensi proper untuk Anda, perusahaan-perusahaan Anda secara gratis ya Pak, konsultasinya bersama Olah Karsa. Dan kami mengundang Anda untuk menghadiri Corporate Sustainability Outlook pada 21 Agustus 2024 Bapak Ibu. Ini merupakan forum tahunan PT Olah Karsa Inovasi Indonesia yang tentu saja memberi bekal kepada semua sektor lini bisnis mengenai topik yang berhubungan dengan keberlanjutan. Jadi silahkan disaksikan bersama, beramai-ramai datang tanggal 21 Agustus 2024 di Jakarta. Sukses terus untuk Anda semuanya. Bapak Ibu terima kasih banyak sekali lagi, dan sampai berjumpa di Ready for Proper 2025. Salam keberlanjutan. Sampai jumpa.